diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Inside Growth setiap hari Rabu pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Shalom, selamat malam. Berjumpa kembali di dalam program DIG, Depth Inside Growth, bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Malam hari ini kita melanjutkan seri Church Doctrine, dan judul malam hari ini adalah Pertentangan Kosmis, Kristus versus Lucifer. Kita melihat realita yang terjadi di atas permukaan, kejahatan dan kebaikan, kemalangan, penderitaan. Tetapi apa sebenarnya yang terjadi di belakang layar? Benarkah Alkitab mengajarkan ada pertentangan yang melibatkan seluruh alam semesta ini antara kekuatan, kebaikan, dan kejahatan? Siapa sebenarnya musuh itu? Dari mana asalnya dia? Mengapa dia jatuh? Dan apa dampaknya bagi kita yang hidup di planet bumi ini? Kita akan mencoba mendalami pada malam hari ini pertentangan kosmis antara Kristus dan Lucifer. Kita akan mencoba mendalami bukti-bukti di dalam Alkitab yang mengungkapkan realita pertentangan antara kejahatan dan kebaikan ini. Saya mengajak pemirsa di rumah untuk berpartisipasi dengan bergabung di link Google Meet yang sudah tersedia. Saudara dapat memberikan komentar Anda sehubungan dengan diskusi yang kita jalankan pada saat ini. Atau saudara yang menyaksikan tayangan ini lewat Facebook atau YouTube, disilakan untuk menuliskan komentar yang positif sehubungan dengan pembahasan kita pada malam hari ini. Dan untuk membahas pelajaran kita pada malam hari ini, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita pada malam hari ini adalah Pendeta Randy Masengi MTH. Beliau adalah pendeta jemaat di Jemaat Bethlehem dan Tumoto di daerah Misi, Minahasa Utara, dan Bitung. Pengalaman beliau sebagai pendeta jemaat selama kurang lebih 14 tahun dan juga kecintaannya akan kebenaran firman Tuhan akan menolong saudara dan saya di dalam mendalami topik yang sangat menarik ini. Mari kita sapa narasumber kita malam hari ini. Selamat malam Pendeta. Selamat malam Pendeta Taliwongso. Puji Tuhan, terima kasih Pendeta sudah datang ke studio kami. Bagaimana kabar akhir-akhir ini? Puji Tuhan dalam keadaan yang sehat-sehat. Dalam keadaan baik dan sehat. Puji Tuhan. Terima kasih Pendeta sudah bersama-sama dengan kami dalam diskusi kita pada malam hari ini. Ya. Pemirsa di rumah tetaplah bersama dengan kami karena setelah yang satu ini kita akan kembali bersama dengan narasumber kita, Pendeta Randy Masengi, masih di program DIG, Depth Inside Growth. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami dalam program DIG, Depth Inside Growth. Dan pemirsa di rumah, kita akan membaca kitab suci. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa untuk meminta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, oleh karena Engkau mengasihi kami sampai saat ini, kasih-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Kami benar-benar merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Malam hari ini, manakala kami akan memulaikan diskusi, kami akan membaca firman-Mu. Kami sangat membutuhkan kuasa Allah Roh Kudus. Ia akan menolong, menuntun kami. Tolong Pendeta Randy Masengi sebagai narasumber pada malam hari ini. Kuasa Roh Suci Tuhan menaungi hamba Tuhan ini.
supaya ketika dia menuntun, berbagi pendapat, pikiran dari firman-Mu, ini boleh menjadi berkat luar biasa bagi kami semua, bagi pemirsa yang menyaksikan tayangan ini dari rumah kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung dalam pembacaan firman pada malam hari ini. Dan pembacaan kitab suci pada kesempatan ini diambil dari Yesaya pasal 14. Yesaya 14 ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Yesaya 14 ayat 13 sampai 14. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Demikianlah pembacaan kitab suci, sebuah nubuatan tentang tokoh yang menjadi antagonis di dalam cerita Alkitab. Dan mari kita mulai masuk dengan pertanyaan kepada narasumber kita. Jadi pendeta, apakah benar Alkitab ajarkan bahwa ada peperangan antara Kristus dan setan? Dari mana sebenarnya asal muasal pertarungan ini terjadi? Ya. Memang berbicara tentang peperangan ini sebuah isu yang menarik untuk dibahas. Ya. Kenapa? Karena tentunya ada dua pihak yang mempertentangkan atau memperebutkan sesuatu. Ya. Kalau berbicara peperangan. Dan di dalam kehidupan manusia, bahkan alam semesta ini, ada peperangan yang terjadi. Ya. Atau pernah terjadi dan terus berlangsung sampai sekarang. Ya. Dan kita boleh melihat dasar dari isu peperangan ini di dalam firman Tuhan, Ya. yang dicatat di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Nah, jadi di sini kita melihat ada dua kubu, dua pihak. Mikael atau juga adalah Kristus sendiri dengan malaikat-malaikat berperang melawan naga dan malaikat-malaikatnya. Ya. Nah, bagi banyak orang Kristen, ayat ini sulit untuk diterima atau dipahami. Kenapa? Karena saya melihat ada dua alasan. Alasan yang pertama, sulit untuk diterima ayat ini oleh karena orang berpikir bagaimana mungkin terjadi peperangan di sorga. Ya. Sementara di sorga itu adalah tempat yang sempurna, tempat di mana hadirat Allah ada di sana, Allah yang berkuasa ada di sana. Tetapi kenapa harus terjadi peperangan? Ya. Nah, itu yang menyebabkan orang sulit untuk menerima ayat ini. Kemudian yang kedua, kenapa ide peperangan ini sulit diterima? Karena kita berpikir peperangan itu seperti yang terjadi dalam kehidupan kita manusia. Ya. Kita berpikir peperangan itu seperti peperangan antara Rusia dan Ukraina saat ini. Fisik. Ya. Ada saling baku tembak di sana, ada bom, ada kebakaran gedung dan lain sebagainya. Ya. Ya. Nah, tapi sebenarnya bukan seperti itu peperangan yang terjadi di sorga. Ya. Nah, saya ingin mengambil beberapa informasi untuk menjelaskan akan hal-hal ini. Sehingga kita dapat mengerti maksud dari peperangan di sorga, di mana asal muasal pertarungan ini terjadi. Ya. Ya. Saya ingin mengutip dari tulisan seorang penulis Kristen yang bernama Ellen White, di mana dengan inspirasi Roh Kudus dia memberikan keterangan mengenai hal ini. Ya. Dalam buku Kemenangan Akhir, halaman 517, di sana Ellen White berkata bahwa ia atau Allah tidak menyukai kesetiaan yang terpaksa. Dan kepada mereka diberikannya kebebasan, kemauan agar mereka boleh memberikan pelayanan sukarela kepadanya. Tetapi ada seorang yang menyalahgunakan kebebasan ini. Dosa bermula dari dia yang setelah Kristus paling dihormati Allah dan yang berkuasa paling tinggi dan yang paling mulia dari antara penghuni sorga. Jadi karena Allah kasih, dia memberikan kebebasan kepada penduduk sorga untuk
menyembah dia, tapi sayangnya ada yang menyalahgunakan. Itulah sebabnya ya terjadilah peperangan di sorga di tempat yang sempurna. Di tempat yang sempurna. Ya. Oke, pendeta, tadi pendeta ada sedikit singgung tentang dia yang katanya tadi bahwa hanya sedikit di bawah Kristus ya, dia diciptakan. Tapi siapa sebenarnya musuh Kristus ini? Profilnya, arti namanya. Kita kenal itu disebut dengan biasa di dalam Alkitab sebagai setan. Tetapi mungkin pendeta boleh memberikan tambahan informasi tentang hal ini. Ya. Oke, terima kasih. Jadi memang seperti yang dikatakan tadi, ada dua pihak, Allah dan juga naga tua itu. Ya. Tapi kemudian kita mendapatkan informasi lebih lanjut siapa naga ini. Ya. Dalam Wahyu 12 ayat yang ke-9. Ya. Di sana firman Tuhan dengan jelas berkata, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi jelas ayat ini berkata bahwa musuh Kristus adalah iblis atau setan. Iblis atau setan. Nah sekarang seperti yang pendeta tanyakan tadi, apa arti namanya? Ya. Supaya kita bisa mengidentifikasi dengan jelas siapa musuh Kristus dan tentunya seharusnya menjadi musuh kita juga sebagai pengikut Kristus. Ya. Nah, nama itu identik dengan sifat, tabiat atau perilaku seseorang. Ya. Contohnya ada orang tua yang memberikan nama anaknya Kristian karena ingin supaya anak itu menjadi pengikut Kristus yang setia. Ya. Nah begitu juga dengan setan, ada arti namanya. Saya melihat ada 3 bagian dari arti nama setan ini. Ya. Yang pertama dilihat dari bahasa Ibrani, nama setan ini berarti musuh. Musuh ya. Musuh, jadi ya memang dia adalah musuh Kristus. Dan Yesus Kristus juga memberikan keterangan dalam firman Tuhan Matius 13 ayat 39, di mana di sana Yesus berkata, musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Iblis. Waktu menuai ialah air saman dan para penuai ialah malaikat. Jadi jelas, setan artinya musuh. Kemudian yang kedua adalah penuduh atau pendakwah. Ya, itu juga Yesus katakan atau firman Tuhan katakan di dalam Wahyu 12 ayat 10. Ya. Di mana dia yang mendakwah saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam. Jadi setan penuduh atau pendakwah. Dan yang ketiga, informasi di dalam Yohanes 8 ayat 44. Di sana Yesus sendiri berkata, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi inilah dia adalah pembunuh dan pendusta. Jadi sesuai dengan karakter dan sifatnya. Iya. Oke. Nah, kita setelah mengenal profilnya, namanya, karakternya, sifatnya, sebenarnya apa yang terjadi di sorga? Mengapa dia bisa jatuh? Bolehkah pendeta jelaskan, berbagi dengan kita? Ya, terima kasih. Jadi ini adalah merupakan satu sejarah yang kelam sebenarnya. Dan berbicara sejarah, ini adalah sejarah yang panjang. Tetapi syukur kita memiliki firman Tuhan yang memberikan informasi kepada kita, sehingga kita paling tidak memiliki gambaran tentang sejarah kejatuhan setan ini. Dan penjelasannya itu kita boleh temukan di dalam Yehezkiel 28 ayat 13, 14, dan 15. Ya, saya ingin bacakan ayat-ayatnya. Firman Tuhan berkata dalam Yehezkiel 28 ayat 13 sampai 15, engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras, dan nefrit, lasurit, batu darah, dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Ayat 14, kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga di gunung kudus Allah. Engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya. Ayat 15, engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu, sampai terdapat kecurangan padamu. Nah, jadi ini sedikit gambaran yang menceritakan sejarah dari bagaimana setan ini jatuh ke dalam dosa. Dia di tempat yang maha tinggi, punya kedudukan yang luar biasa, di hadapan hadirat Allah, tetapi kemudian dikatakan karena
kehebatannya, dia merasa diri hebat, akhirnya dia kemudian jatuh dan dikatakan dalam ayat 15 sampai terdapat kecurangan. Nah, ini luar biasa ini kecurangan ini. Kita akan mempelajari apa kecurangan apa yang dimaksud. Poin yang ingin ditekankan di sini bahwa makhluk ini adalah makhluk yang mulia sebenarnya, mulia. Yang mendapat tempat yang istimewa, sangat dekat dengan Allah. Lalu kemudian kalau kita mundur ke ayat 12 bagian B dikatakan gambar dari kesempurnaan engkau. Jadi kalau kita mau bertanya bagaimana itu sempurna, bagaimana ciptaan Tuhan yang sempurna, maka gambarannya ada pada makhluk ini yang kita sebut sebagai Lucifer. Dan menarik, tadi pendeta sudah sampaikan bahwa hingga terdapat kecurangan. Tapi satu poin yang ingin saya tekankan di sini bahwa engkau tak bercela dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu. Jadi artinya Tuhan menciptakan makhluk ini sempurna. Bukan dengan dia tidak diciptakan dirancang untuk memberontak. Penciptaan Tuhan itu sempurna. Sampai terdapat kecurangan di dalam. Muncul dari dalam dirinya sendiri. Oke, ini sangat menarik untuk kita diskusikan. Dan pemirsa di rumah, kita masih akan masuk jauh lebih dalam lagi menggali topik yang sangat menarik ini bersama dengan narasumber kita Pendeta Randy Masengi. Tetaplah bersama-sama dengan kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan rohani berikut ini. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih di program DIK dan malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang tema yang sangat menarik, pertentangan kosmis antara Kristus dan Lucifer. Kita kembali ke narasumber kita. Pendeta Masengi, tadi dikatakan di dalam Yeskiel 28 bahwa dia diciptakan sempurna sampai terdapat kecurangan. Nah, ini kata yang agak umum sebenarnya, itu sebabnya kita perlu gali lebih dalam apa artinya dia berbuat curang. Terima kasih. Jadi kita melihat dari kata curang ini, ya bisa kita ambil gambaran umum adalah berkata-kata atau bertindak tidak dengan benar. Tidak dengan benar. Nah, dalam hal Lucifer ini yang bertindak curang, artinya dia memutarbalikkan kebenaran tentang Allah. Di mana dia mengatakan bahwa pemerintahan Allah itu tidak adil. Nah, ini memutarbalikkan kebenaran. Padahal Alkitab dengan jelas, Mazmur 145 ayat 17 berkata Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Jadi ya inilah kecurangan memutarbalikkan kebenaran dengan berkata bahwa Allah itu tidak adil. Jadi mempertanyakan keadilan Allah. Kemudian mengapa sampai dia berpikir untuk bertindak curang? Ada satu bagian dalam dirinya, yaitu dalam Yeskiel 28 ayat 17, memberikan informasi, engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan, menjadi tontonan bagi matanya. Jadi dia berbuat curang, oleh karena dia merasa diri hebat, yang kata Yeskiel, sombong karena kecantikan. Jadi ya inilah kelebihan-kelebihan yang sebenarnya harus digunakan untuk memuliakan Allah, dia gunakan untuk mencari kemuliaan bagi diri sendiri. Nah, jadi memang ini juga yang harus kita waspadai bagi kita saat sekarang ini, bahwa seringkali dia juga menggunakan dua hal untuk membuat kita meragukan keadilan Allah. Yaitu yang pertama, dia menampilkan hal-hal yang menarik untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa. Dan yang kedua, dia memutarbalikkan kebenaran atau mencampur adukan kesalahan dengan kebenaran. Dia sudah berhasil waktu menjatuhkan Hawa dalam Kejadian pasal 3, dan itu juga yang terus dia gunakan sampai sekarang. Dua strategi ini, menampilkan hal-hal yang menarik dan mencampur adukan kebenaran dengan kesalahan. Terima kasih. Kita masih di Yeskiel pasal 28. Di ayat yang kedua ada satu bagian di sana
mengatakan bahwa dia ingin menempatkan diri sama dengan Allah. Dia ingin menjadi seperti Allah. Apa artinya ini? Dia ingin mau seperti Allah. Seperti Allah. Ya, memang kalau kita melihat akan keinginan Lucifer ini, bisa saya katakan dia ini tidak tahu diri. Ya. Kenapa? Karena dia sebagai ciptaan mau menjadi seperti Allah yang adalah pencipta. Oh. Dan dia ingin menjadi seperti Allah dalam hal kekuasaan. Dia ingin berkuasa. Memang Allah telah memberikan kekuasaan kepadanya. Dia paling tinggi dari antara segenap penduduk sorga. Tetapi lebih rendah daripada oknum kealahan. Tapi dia mau sama seperti Allah dalam hal kekuasaan. Jadi memang ini yang juga terus digoda kepada manusia dalam hal kekuasaan. Power, ya? Dalam hal kekuasaan. Power. Jadi dikatakan bahwa dia menjadi seperti Allah. Lalu ada hal yang menarik di sini adalah dikatakan aku duduk di takhta Allah di tengah-tengah lautan. Nah ini kita yang membaca di atas permukaan agak sedikit bingung kenapa sepertinya dikatakan bahwa takhta Allah itu di tengah-tengah lautan. Mungkin ini simbol ya pendeta. Ya, simbol. Pendeta bisa jelaskan apa maksudnya ingin duduk di takhta Allah di tengah lautan? Ya, terima kasih. Jadi yang tadi kita sudah lihat duduk di takhta Allah, artinya dia ingin berkuasa, menjadi seperti Allah. Tetapi kemudian ada keterangan lanjutan yaitu di atas lautan. Nah, kita melihat penjelasannya dalam Alkitab tentunya. Wahyu 17 ayat 15 di sana mengatakan, lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Jadi pengertian dari duduk di atas tata Allah di atas lautan adalah bahwa Lucifer dia ingin memiliki kekuasaan seperti Allah, tetapi juga ingin bertahta di hati manusia. Jadi di sini kita melihat keserakahan dari Lucifer. Dia mau seperti Allah, tapi juga mau menguasai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi lautan ini sebenarnya simbol adalah manusia, orang banyak. Orang banyak ya. Jadi dia tidak hanya ingin mendapat tempat di sorga, tetapi dia juga ingin mendapat tempat di dalam hati. Di dalam hati setiap manusia. Wah, luar biasa sekali setelah kita mendalami kisah ini. Nah, dosa itu berasal dari dalam hati Lucifer seperti yang pendeta sampaikan tadi. Padahal sebenarnya dia diciptakan sempurna. Nah, bolehkah pendeta jelaskan bagaimana dosa dari dalam hati Lucifer itu sendiri? Apa sebenarnya yang terjadi di dalam dirinya? Oke, terima kasih. Gambaran tentang bagaimana dosa itu muncul dalam diri Lucifer itu sendiri itu dijelaskan dalam Yesaya 14 ayat 13 dan 14. Di mana di sana mengatakan, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi kita perhatikan di sini bahwa dosa itu muncul dalam hatinya. Kemudian dari ayat-ayat ini kita melihat ada beberapa kata yang menyebutkan kata aku. Diulang-ulangi kata aku, menunjukkan dirinya sendiri, meninggikan dirinya sendiri, keegoisan. Jadi itulah bagaimana mengapa dosa muncul dari dalam hati Lucifer, karena ada keegoisan, selalu merujuk kepada saya. Jadi hati-hati kalau kita dalam pembicaraan suka meninggikan dan dalam perkataan, oh saya begini, saya begitu, hati-hati. Sudah mengambil sikap setan. Sikap seperti Lucifer. Jadi awalnya itu adalah oleh karena mementingkan diri, bisa mementingkan kita diri sendiri. Aku dan aku. Nah, pendeta sudah memperkenalkan kepada kita satu ayat atau passage yang baru, yaitu Yesaya pasal 14. Yang juga kita baca sebagai ayat inti kita hari ini. Nah, di sini ada kata-kata yang tadi kita sudah lihat tentang lautan, tapi ini yang menarik, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh ke sebelah utara. Nah, apa maknanya ini ke sebelah utara? Mengapa di sebelah utara bukan timur, barat, selatan? Selatan, terima kasih. Jadi memang ada maksud dan tujuan kenapa disebutkan dia ingin berada di sebelah utara.
Nah, ini memberikan gambaran bahwa ambisi setan adalah untuk berkuasa sama seperti Allah. Ya. Dengan merujuk ke sebelah utara. Kenapa? Karena Mazmur 48 ayat 2 di sana memberikan penjelasan bahwa gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara kota Raja Besar. Jadi merujuk kepada kota Raja Besar. Nah, di zaman Raja Salomo, baik Ka'bah maupun istana itu berada di bagian utara dari kota tersebut. Dan kemudian dalam komentar dari Seventh Day Adventist Bible Commentary mengenai Mazmur 48 ayat 2 ini mengatakan bahwa sebelah utara itu secara kiasan mewakili kedudukan pemerintahan sipil dan agama. Karena ada pemerintahan sipil, ada kerajaan di sana, kemudian secara agama ada bait suci. Dan secara khusus sebelah utara ini kota raja itu merupakan menggambarkan tempat tinggal Tuhan, di mana Tuhan berada. Di mana Tuhan berada. Ya, sangat luar biasa. Ya. Jadi ternyata kata ke sebelah utara ini bukan sesuatu yang hanya dipilih begitu saja, tapi memang ada syarat dengan simbol ya. Makna pemerintahan di mana Allah ada, dan juga pusat keagamaan, dan juga pusat politik. Seperti yang pendeta sampaikan tadi. Nah, tadi walaupun sudah sempat disebutkan ini adalah pusat keagamaan dan pusat politik, tapi sebenarnya bolehkah pendeta tambahkan mengenai hal ini? Dalam hal apa saja sebenarnya setan ingin berkuasa, dalam hal apa saja? Ya. Kalau kita melihat satu persatu gambaran dalam Yesaya 14 ayat 3 dan 14, di sana kita boleh melihat ada 4 bagian di mana dia ingin berkuasa. Dikatakan aku hendak mendirikan tahtaku. Nah, ini menggambarkan dia ingin berkuasa secara politik. Kemudian dikatakan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Nah, bukit pertemuan ini juga memiliki makna mendalam yang menggambarkan di mana bukit pertemuan ini adalah tempat untuk bertemunya umat-umat Tuhan dalam penyembahan kepada Tuhan. Yesaya 2 ayat 2 mengatakan gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak. Jadi dia ingin duduk di atas bukit pertemuan, menunjukkan bahwa dia juga ingin memiliki kekuasaan dalam hal penyembahan. Seperti yang dikatakan tadi, dia mau manusia menyembah dia. Jadi selain dia berkuasa secara politik, dia juga ingin berkuasa secara agama. Dan untuk mendapatkan kekuasaan secara agama, ya tentunya dia harus memiliki sebuah tempat untuk digunakan dalam menjalankan kekuasaannya secara agama. Dan itu adalah gereja. Dan tentu saja kalau itu adalah gereja yang dikepalai oleh iblis, berarti dia adalah gereja yang tidak benar atau gereja yang murtad. Kemudian yang berikutnya, dia ingin menyamai yang maha tinggi dan mendirikan tahtanya. Jadi diulangi lagi 2 konsep ini, kekuasaan secara politik dan kekuasaan secara agama. Jadi ternyata semua ada di dalam Yesaya 14 ini. Sangat jelas apa sebenarnya tujuan daripada Lucifer ini ketika dia berada di dunia ini, apa obsesinya, apa keinginannya, semuanya terdapat di dalam Alkitab. Nah, berkali-kali dia katakan dia ingin menjadi sama seperti Allah. Kita seringkali memberikan nasihat kepada umat bahwa mari kita menjadi sama dengan Yesus, menjadi seperti Allah. Jadi sebenarnya apa yang salah dengan menjadi sama seperti Allah? Atau mungkin dalam hal apa Lucifer ini ingin menjadi sama seperti Allah? Apa yang membuat Allah itu adalah Allah dan tidak bisa disamai dengan siapapun juga. Bagaimana tanggapan pendeta tentang ini? Terima kasih. Jadi kita kembali kepada bagaimana Allah itu, siapa dia sebenarnya. Bahwa dia itu adalah Allah yang maha kuasa, yang dalam kemahakuasaannya dia menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Dia menciptakan alam semesta, menciptakan penduduk-penduduk sorga, malaikat-malaikat termasuk Lucifer, dan juga menciptakan bumi kita ini dan manusia. Nah, di sini Lucifer ingin menjadi seperti Allah. Dia ingin memiliki kuasa Allah mungkin dalam hal menciptakan. Dan itu yang saya katakan tadi, dia tidak tahu diri karena dia mau menjadi pencipta. Sebenarnya dia adalah ciptaan. Nah, jadi itulah mengapa Allah disebut sebagai Allah, karena dia punya kuasa untuk mencipta.
Ya. Dan inilah sebenarnya kesalahan dari Lucifer. Dia ingin menjadi seperti Allah, bukan dalam hal tabiat yang penuh kasih, Ya. tetapi dalam hal kekuasaan. Ya. Dan Yesus juga memang berkata dalam Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kita boleh menjadi seperti Allah Dalam hal dalam hal kasih. kasih. Karena Ya. Allah adalah kasih. Oh. Ini yang tidak dimiliki oleh Lucifer. Dia ingin berkuasa seperti Allah dalam hal kekuasaan, bahkan dalam hal punya kuasa mencipta. Ini yang salah, yang tidak boleh kita juga miliki sebagai umat-umat Tuhan. Oke, baik. Terima kasih Pendeta. Sungguh sangat luar biasa diskusi kita pada malam hari ini. Kita mempelajari tentang musuh, strateginya, apa yang menjadi obsesi hatinya, dan kiranya ini boleh memberikan pencerahan kepada kita. Kita masih akan masuk lebih dalam lagi. Dan pemirsa di rumah tetap bersama-sama dengan kami, karena setelah pesan-pesan rohani yang satu ini, kita akan kembali membahas topik yang sangat menarik ini. Tetap bersama dengan kami. Masih di dalam program DIK, dan kita melanjutkan tema malam hari ini, pertentangan kosmis antara Kristus dan Lucifer. Kami berterima kasih untuk pemirsa yang telah bergabung melalui platform Google Meet, atau saudara yang telah menyaksikan tayangan ini lewat Facebook atau YouTube. Silakan saudara dapat terus memberikan komentar yang positif seputar pembahasan kita pada malam hari ini. Dan ada hal yang menarik Pendeta yang perlu kita gali kembali, yaitu tentang Allah sebagai pencipta. Mungkin ada yang ingin Pendeta tambahkan sehubungan dengan poin Allah sebagai pencipta. Iya, itulah yang saya katakan tadi, setan mau menjadi seperti pencipta tetapi dia gagal. Ya. Nah, oleh karena itu dia senantiasa menyerang hal-hal yang berkaitan dengan Allah sebagai pencipta. Ya. Dan salah satu hal yang menjadi pokok serangan setan adalah mengenai hukum Allah. Kenapa? Oleh karena di dalam hukum Allah itu ada satu bagian yang benar-benar meninggikan Allah sebagai pencipta. Dan itu kita boleh temukan di dalam hukum keempat. Hukum keempat. Hukum keempat yang dicatat dalam Keluaran 20 ayat 8-11 yang berbicara tentang hari Sabat. Hari Sabat. Nah, apa hubungannya antara hari Sabat dan Allah sebagai pencipta? Karena kalau kita membaca dalam Keluaran 20 ayat 8-11, di sana mengatakan bahwa hari Sabat adalah hari kudus Allah sebagai peringatan kepada penciptaan yang Allah telah buat selama 6 hari. Nah, itulah sebabnya setan selalu menyerang ini hukum Sabat, agar supaya orang-orang memiliki pandangan yang tidak jelas tentang hari Sabat. Dan ketika mereka tidak menguduskan hari Sabat, berarti mereka tidak menyembah pencipta. Dan itulah tujuan serangan setan, supaya manusia tidak lagi menyembah Allah sebagai pencipta. Jadi itulah sebabnya mengapa setan membenci hukum keempat. Karena itu sebagai sebuah peringatan bahwa Allah sebagai pencipta. Allah sebagai pencipta. Oke, terima kasih. Nah, kalau kita ke Perjanjian Baru, maka ada satu cerita di mana Kristus dan setan saling berhadap-hadapan. Ya. Dan itu dicatat di Matius pasal 4 dan juga di pasal yang lain di kitab Injil. Nah, dari pertemuan dan pertentangan yang jelas ini, ketika Kristus sekarang sudah datang menjadi manusia, terjadi pertemuan dan pertentangan ini yang sangat jelas. Kira-kira apa yang bisa Pendeta bagikan kepada kita tentang strategi yang digunakan oleh setan pada waktu dia berjumpa dengan Kristus di padang gurun itu? Padang gurun. Ya. Oke, terima kasih. Jadi memang kita temukan cerita ini di dalam Matius pasal yang keempat. Bagaimana setan mencoba Yesus di padang gurun. Dan pertemuan ini seperti mengulangi pertemuan di sorga. Ketika Yesus yang adalah Mikael dan bertemu atau berperang melawan naga, yaitu setan. Dan kembali mereka bertemu di medan pertempuran yang berbeda, yaitu di bumi ini. Dan sekarang Yesus menggunakan kemanusiaannya, bukan lagi kealahannya.
dan kemudian setan datang untuk mencobai Yesus. Mungkin saya menganalisa dia berpikir, sekarang saya bisa mengalahkan Yesus karena dia datang sebagai manusia. Kalau di waktu yang lalu dia sebagai Allah, saya tidak bisa kalahkan. Sekarang saya bisa kalahkan, sehingga dia datang dengan pencobaan kepada kemanusiaan Yesus, yaitu rasa lapar. Dia katakan, Matius 4 ayat 3, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah, Yesus dalam kemanusiaannya, dia tidak menggunakan kealahannya, walaupun dia 100% Allah, 100% manusia. Tapi dalam kemanusiaannya, dia menggunakan metode terbaik. Ayat 4, Yesus menjawab, ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi ketika setan melihat, ternyata Yesus tidak gunakan kealahannya, dia menggunakan firman Tuhan. Nah, dia merubah strateginya. Ini kelicikan setan ini. Kelicikan setan. Dia merubah strateginya dengan menggunakan juga firman Tuhan. Ayat 6, dia gunakan firman Tuhan. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, mereka akan menatang engkau, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dia mengutip firman Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Jadi inilah strategi setan mencobai Yesus untuk menjatuhkan Yesus ke dalam dosa. Tapi kita melihat hasilnya adalah kemenangan sekali lagi berada di pihak Yesus. Amin. Jadi setan sampai saat ini, mulai dari sejak di Taman Eden, kemudian di zaman Yesus, sampai saat ini, dia masih tetap menggunakan metode yang sama, yaitu dia masih memutarbalikkan firman Allah. Jadi inilah yang harus kita ambil pelajaran penting. Kita sebagai pengikut Kristus harus tetap rajin mempelajari firman Tuhan, dengan cara membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, bahkan juga turut menyaksikan tayangan-tayangan seperti ini, supaya mendapatkan wawasan tentang firman Tuhan. Akhirnya setan tidak bisa menipu kita dengan memutarbalikkan firman Tuhan yang ada. Amin. Terima kasih pendeta. Tibalah saatnya kita akan mengambil beberapa pertanyaan dari audiens yang sudah dimasukkan kepada kami. Ada yang bertanya tentang tadi pendeta katakan bahwa hampir sama diciptakan dari segi keindahan antara Kristus dan Lucifer ini. Tetapi mereka punya pikiran yang berbeda. Berbeda antara pikiran setan dan Lucifer dan pikiran Kristus. Ini mungkin pertanyaan yang menuntut supaya pendeta boleh jelaskan perbedaan ini antara pikiran setan dan pikiran Kristus. Baik. Ketika kita melihat akan cara-cara setan untuk mendapatkan kekuasaan, baik dalam kitab Yesaya tadi, kitab Yeskiel, semuanya menunjukkan bahwa setan ini mau berada pada posisi teratas. Aku hendak naik ke atas, menunjukkan dia ingin berada di posisi teratas. Sementara berbanding terbalik dengan pemikiran Yesus. Yesus yang sudah ada di atas, di tahta sorga, kemudian dia turun ke bawah, mengambil rupa seorang manusia. Dan itulah yang dinyatakan dengan jelas dalam Filipi 2 ayat 5-9. Saya ingin bacakan ayat-ayat ini supaya kita memiliki gambaran bagaimana pikiran Kristus dan pikiran setan. Filipi 2 ayat 5-9 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa pikiran dan perasaan Kristus Yesus? Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi inilah perbandingan yang sangat jelas antara pikiran setan dan pikiran Yesus. Pikiran setan, dia berada di posisi bawah bisa dikatakan, tapi mau naik ke atas. Sementara Yesus dari posisi tertinggi, dia mau turun ke bawah. Tetapi ketika dia memilih untuk turun,
memilih untuk merendahkan diri. Ayat 9 tadi mengatakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan. Ya. Jadi luar biasa pengorbanan Yesus, roh kerendahan hati yang sangat berbanding terbalik dengan roh cinta diri dan tinggi hati dari Lucifer, dari setan. Oke. Baik, terima kasih pendeta. Sungguh sangat menarik diskusi kita pada malam hari ini dan saya percaya pemirsa di rumah sangat terberkati lewat diskusi kita pada malam hari ini. Namun karena memang waktu kita yang terbatas, maka kita tiba pada rangkuman pembahasan dan sebagai closing statement dari pendeta Masengi, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kejatuhan setan? Karena tidak banyak manfaatnya kalau kita hanya memperoleh informasi siapa dia, mengapa dia jatuh, apa yang dia inginkan. Tapi pada akhirnya nanti kita sendiri manusia jatuh. Ya. Jadi kira-kira sebagai manfaat-manfaat rohani dari diskusi ini, bolehkah pendeta berbagi dengan kita pada malam hari ini? Ya, terima kasih. Jadi saya ingin menyimpulkan pelajaran kita dalam 3 bagian. Ya. Yaitu yang pertama, dalam pertentangan kosmis ini, dia ingin berkuasa, mendapatkan kekuasaan secara politik. Yaitu dia ingin menjadi raja di bumi. Kenapa? Karena dia telah gagal mendapatkan kekuasaan di sorga. Sehingga dia datang ke bumi dan ingin berkuasa di bumi ini secara politik. Ya. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua adalah ketika dia gagal di sorga, dia datang ke bumi untuk supaya dia juga memiliki kekuasaan secara agama. Itulah yang kita singgung tadi, dia punya gereja yang murtad atau gereja yang palsu. Ya. Nah, kenapa dia ingin mendapatkan kekuasaan dari segi agama? Karena berbicara agama itu berbicara penyembahan. Di sorga dia gagal disembah, malahan dia dibuang ke bumi. Itulah sebabnya ketika dia di bumi ini, dia ingin untuk disembah, karena di sorga dia tidak disembah. Dan yang ketiga, kesimpulan ketiga adalah setan berupaya menyembunyikan kebenaran dengan cara memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan, dengan cara mencampur adukan firman Tuhan dengan tradisi manusia, agar supaya orang-orang tidak memahami firman Tuhan atau membenci firman Tuhan. Dan tentu saja membenci Allah yang adalah pembuat firman dan hukum tersebut. Apalagi tentang hukum keempat, dia berusaha menyerang mati-matian hukum ini supaya manusia tidak lagi menyembah Allah sebagai pencipta. Jadi itulah 3 kesimpulan yang boleh kita ambil dalam pelajaran ini. Dan seperti pendeta Taliwongso katakan tadi, apa yang harus kita buat supaya pelajaran ini bermanfaat bagi kita? Karena kita harus akui kita sementara berada di tengah-tengah peperangan ini. Peperangan kosmis, peperangan antara yang benar dan yang jahat. Nah, bagaimana supaya kita bisa menang? Bagaimana supaya kita bisa mengalahkan godaan-godaan setan? Ada nasihat firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 6 dan 7 yang dapat memberikan kepada kita gambaran bagaimana kita bisa menang dalam pertentangan kosmis ini. Saya akan bacakan Yakobus 4 ayat 6 dan 7 mengatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi 2 poin di sini yang ingin saya tekankan supaya kita dapat mengalahkan setan, kita bisa menang. Yang pertama, tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah. Dan yang kedua adalah memiliki kerendahan hati. Karena ketika kita tidak memiliki kerendahan hati, seseorang itu merasa diri hebat, dia kemudian sombong dan tinggi hati, dia akan menjadi sasaran empuk dari serangan setan. Karena setan juga punya sifat yang sama. Jadi ketika kita rendah hati, kita akan tunduk kepada Allah, dan Allah berjanji dia akan meninggikan orang yang rendah hati. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bolehkah pendeta Randy berdoa bagi pemirsa dan kita semua yang sudah berdiskusi pada malam hari ini? Silakan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah pencipta, penyelamat, dan pemelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran firman Tuhan di malam hari ini yang telah kami diskusikan dan kami pelajari bersama. Kami sadar kami sementara berada di tengah-tengah pertentangan kosmis. Biarlah kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami
agar kami boleh menang di dalam pergumulan dan pencobaan melawan kuasa-kuasa kegelapan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Ya. Kiranya kami akan terus memiliki roh kerendahan hati seperti roh Kristus, agar kami boleh hidup setia di hadapan Tuhan, saling mengasihi satu dengan yang lain, dan pada akhirnya ketika Yesus Kristus datang kembali, membawa kemenangan bagi setiap umat-umat Tuhan yang setia kepada Tuhan, kami pun akan turut diselamatkan bersama-sama dengan seluruh umat-umat Tuhan Amin. dalam kerajaan sorga. Inilah pengharapan kami yang terbesar ya Tuhan. Dan kiranya Engkau selamatkan kami ketika Yesus Kristus datang sebagai Raja. Amin. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya. Puji Tuhan untuk pembahasan firman Tuhan pada malam hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Randy Masengi, dan juga terima kasih oleh karena pendeta sudah membagikan berkat rohani bagi kita semua. Tuhan kiranya memberkati pendeta dan keluarga di dalam pelayanan. Terima kasih juga kepada pemirsa di rumah yang tetap setia bersama dengan kami sampai saat ini. Dan jika Anda rindu untuk didoakan ataupun konsultasi, kami siap melayani Anda dan membantu Anda. Silakan menghubungi kami di nomor yang tertera pada layar Anda. Dan kami kembali mengundang pemirsa sekalian pada besok hari Kamis untuk menyaksikan bincang-bincang rumah tangga, program Kapas, dan juga diskusi seputar masalah kesehatan, program live. Acara ini akan dimulaikan pada jam 18.00 waktu Indonesia Tengah tepat. Jika Anda telah diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya saudara untuk follow, like, atau subscribe akun media sosial kami, dan bagikan link tayangan ini kepada orang-orang yang terkasih. Pemirsa di rumah, demikianlah perjumpaan kita pada malam hari ini. Kita akan jumpa kembali pada episode yang mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom, selamat malam.